Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah dan teori sastra. Istilah sejarah. Sejarah merupakan topik yang kerap kali kurang populer di kalangan mahasiswa. Meskipun kurang populer, mempelajari sejarah selalu diwajibkan oleh semua institusi. Hanya dengan mengetahui sejarah di masa lalu, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Salah satu, jargon Bapak Revolusi Indonesia, Bung Karno. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Seharusnya mampu menjadi perjalanan kita mempelajari sejarah. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Itu sebabnya menyajikan sejarah merupakan upaya untuk menyampaikan apa yang terjadi di masa lampau. Istilah sastra. Kata sastra berasal dari bahasa Sangsekerta, merupakan gabungan dari sas yang berarti mengarahkan, mengajarkan, dan memberi petunjuk, dan sastra berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk atau pengajaran. Istilah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu, periode ke periode sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Baiklah, di sini terdapat 3 gambar sastra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah sastra Indonesia periode 1850 sampai 1933. Periode ini banyak ditulis adalah roman yang beralur lurus, gaya bahasanya mempergunakan perumpamaan klis dan peribahasa-peribahasa, tapi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, banyak digerasi bercorak romantis dan didaktis. Roman-roman mempersoalkan adat, terutama masalah kawin paksa, permaduan, pertentangan kaum tua yang mempertahankan adat dengan kaum muda yang menginginkan kemajuan sesuai paham kehidupan modern berlatar darah dan kehidupannya. Di periode ini terdapat sastrawan-sastrawan, contohnya seperti Marah Rusli, Siti Nurbaya, Abbas St. Pemuncak Pertemuan, Nur Sultan Iskandar, Kata hendak jadi lembu karena mertua salah pilih Hulu Balang Raja, Abdul Muiz salah asuhan, Hamka tenggelamnya kapal Panderwij, Panji Tisna, Sukreni gadis Bali, Selasih kehilangan Mestika. Di teori-teori sastra, saya akan menjelaskan teori dekonstruksi dan teori hegemoni. A. Teori dekonstruksi. Teori dekonstruksi merupakan teori sastra yang muncul untuk menganalisis makna tersembunyi di balik interpretasi struktural. Hal ini bertujuan untuk mengungkap asumsi dan bias mendasar yang membentuk teks dan aspek-aspek minor dalam teks yang sering terabaikan. Dalam konteks sastra, teori dekonstruksi dapat diterapkan pada berbagai aspek karya seperti tokoh, tema, dan ideologi. Misalnya saja kajian terhadap tokoh Franklin Crux dalam novel Agatha Christie ABC Murders yang menggunakan teori dekonstruksi untuk menganalisis makna tersembunyi di balik kepribadian kompleks tokoh tersebut. Selanjutnya yang B, teori hegemoni. Teori hegemoni digunakan dalam kajian sastra untuk memahami pembentukan ideologi yang terdapat dalam karya sastra dan bagaimana praktik-praktik hegemoni dilakukan dalam penelitian. Menggunakan teori hegemoni, data diperoleh melalui metode studi pusaka dan analisis data dilakukan secara kuantitatif. Dengan penyajian data secara deskriptif, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam karya sastra terdapat bentuk hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh kelas sosial atas terhadap kelas bawah, dan ideologi yang melatar belakangi terjadinya hegemoni kekuasaan dalam karya sastra dan bagaimana praktik-praktik hegemoni dilakukan dalam kajian sastra. Teori hegemoni dapat digunakan untuk memahami bagaimana karya sastra dapat membentuk, mempengaruhi, bahkan menggunakan masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.